saya FM Venesia dengan PM 2151103 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan 10 materi dasar mengenai Haptun, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat 4 sistem peradilan. Nah, salah satunya adalah PTUN ini, Peratun ini, Peradilan Tata Usaha Negara ini. Nah, PTUN ini termasuk peradilan yang paling baru di antara daripada 3 sistem peradilan yang lainnya. Maka dari itu, banyak yang masih belum tahu dan belum mengenal dan masih asing terhadap peradilan tata usaha negara ini. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin mempelajari dasar-dasar atau masih baru ingin memulai mengenai Haptun ini, bisa melalui video ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai objek dan subjek sengketa di petun. Objek sengketa di petun itu ada 3 ya. Yang pertama ada KTUN, yang kedua ada KTUN fiktif negatif, yang ketiga ada keputusan fiktif positif. Kita bahas satu persatu. KTUN dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, KTUN itu adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, dari kalimat ini kita sudah bisa tahu unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dia dapat disebut sebagai KTUN. Yang pertama adalah penetapan tertulis. Penetapan tertulis itu maksudnya gimana? Ya, KTUN keputusannya dikeluarkan oleh pejabat tun dengan bentuk penetapan dan dalam tertulis. Kemudian yang kedua, unsur badan atau pejabat tun. Jadi dia harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Dia tidak bisa dikeluarkan oleh orang-orang biasa. Dia harus di pemerintahan, pejabat tun. Yang ketiga adalah berisi tindakan hukum tun. Ya, kalau di keputusan itu berarti dia dia melakukan tindakan hukum tata usaha negara ya tentunya. Yang keempat adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dia harus berdasarkan peraturan yang ada. Kalau misalnya tidak, ya tidak termasuk ke KTUN. Kemudian bersifat konkret, individual, dan final. Maksudnya itu adalah keputusannya itu harus bersifat asli, konkret, asli udah dikeluarkan. Individual itu menuju ke satu orang tertentu. Dia tidak ke semua orang, ke semua warga, tapi dia ke individu tertentu gitu. Yang sifat selanjutnya adalah bersifat final. Maksudnya bersifat final, dia keputusannya itu sudah tidak perlu persetujuan orang lain lagi, dia udah dikeluarkan, udah final gitu. Yang terakhir adalah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, tadi kan unsurnya itu dia melakukan tindakan hukum. Pastinya karena dia melakukan tindakan hukum, tentunya dia menimbulkan akibat hukumnya gitu untuk seseorang atau badan hukum perdata. Nah, selanjutnya yang kedua adalah KTUN fiktif negatif. KTUN fiktif negatif itu dipersamakan dengan KTUN. Maksudnya itu gini, ketika badan atau pejabat tun ini tidak mengeluarkan putusan yang telah dimohon orang nih atau badan hukum perdata dan jangka waktunya sudah melewati yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sudah lewat, maka sikap diamnya itu dianggap telah menolak permohonannya untuk mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Dasar hukumnya adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Selanjutnya adalah KTUN fiktif positif. Fiktif positif ini adalah kebalikan dari fiktif negatif, yaitu sikap diamnya pejabat tun itu dianggap telah mengabulkan permohonannya. Kalau yang tadi yang negatif itu diamnya itu dianggap telah menolak. Kalau yang fiktif positif itu dianggap telah mengabulkan permohonan gitu, kebalikannya. Dasar hukumnya itu adalah pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang AP, Administrasi Pemerintahan. Ini adalah 3 KTUN ya. Yang tidak termasuk dalam objek sengketa KTUN itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya karena adanya Undang-Undang AP ini nanti berkaitan dengan materi yang terakhir juga. Tapi saya masukin sekilas juga di sini. Karena adanya munculnya Undang-Undang AP nomor 30 tahun 2014. Nah, objek sengketa ini diperluas lagi. Yang tadi cuma KTUN, sekarang termasuk tindakan administrasi pemerintahan. Itu di pasal 1 angka 8 UHP. Juga ada sengketa tun khusus. Nanti di materi terakhir juga akan dibahas. Jadi objek sengketanya tidak hanya KTUN, ditambah lagi gitu. Tadi objek, sekarang subjek sengketa. Subjek sengketanya itu siapa aja di dalam PTUN ya, di dalam kasus tun ya. Ada 3 yang sama seperti materi yang lain, maksudnya seperti pidana atau perdata. Yang pertama ada penggugat.
itu di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya itu dirugikan oleh suatu KTUN dan lain-lainnya dianggap telah dibacakan ya. Nah, dari pasal ini kita sudah bisa tahu penggugatnya itu adalah orang atau badan hukum perdata ya, yang ada kepentingan yang dirugikan karena diterbitkannya KTUN, objek sengketa ya, objek sengketa yang tadi sudah kita pelajari oleh pejabat badan atau pejabat tun. Nah, dari sana juga kita bisa tahu nih pihak keduanya itu adalah tergugat. Tergugatnya siapa? Nah, tergugatnya yang tadi saya sudah di kalimat tadi sudah disebutkan, yaitu badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan ya. Nah, jadi tergugatnya itu hanya pejabat tun. Dia tidak bisa orang biasa atau siapapun lah. Dia harus pejabat tun dan dia yang mengeluarkan keputusan yang penggugat merasa dirugikan. Setelah itu pihak ketiga ada pihak intervensi. Sama seperti matkul yang lain, pidana dan perdata, intervensi itu adalah pihak ketiga ya. Dalam pasal 83 Undang-Undang Peratun, intervensi atau pihak ketiga itu adalah setiap orang yang merasa berkepentingan dalam sengketa pihak lainnya yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Jadi dia bisa melalui dia sendiri yang ingin mengajukan permohonan atau juga bisa dari hakim yang menyuruh masuk intervensi ini ke dalam kasus sengketa tun ini. Nah, intervensi ini bisa bertindak sebagai pihak yang membela sengketa haknya atau juga bisa menjadi peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Materi yang kedua adalah mengenai sengketa tunnya sendiri. Tadi kita sudah mempelajari subjek dan objek, jadi dapat kita simpulkan bahwa sengketa tun itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tun antara tadi subjeknya ya, orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya tadi objek sengketanya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada di pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Nah, jadi bisa simpulkan bahwa sengketa tun ini timbul karena adanya atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh tadi tergugatnya badan atau pejabat tun. Tadi di pasal itu ada kita sebut nih kalimat baik di pusat maupun di daerah. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi peradilan tun. Kompetensi peradilan tun itu terbagi menjadi dua, sama seperti pidana dan perdata, cuma ada beda sedikit ya. Kompetensi relatif itu ada di pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Kompetensi relatif ini berhubungan dengan batas wilayah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan. Jadi dilihat dari tempatnya, kasusnya di mana, tempatnya ya di situ pengadilannya gitu loh. Jadi di pasal 6 ini ada terbagi menjadi dua. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, PT Tun, Pengadilan Tinggi untuk banding ya. Dia berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Misalnya nih, PT UN Tanjung Pinang, dia hanya bisa mengadili sengketa tun yang wilayah hukumnya itu tadi apa? Seluruh kota atau kabupaten yang ada di Kepri. Kemudian ada juga kompetensi yang berkaitan dengan kedudukan para pihak. Ada di pasal 54 ya. Jadi ketika ada gugatan, jika ingin melakukan gugatan sengketa tun, itu diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang dimana kedudukan tergugat itu. Tergugat di situ ya kita ngajukan gugatan ya ke pengadilan yang di kedudukan tergugat itu. Nah, tadi relatif, sekarang kompetensi absolut. Itu ada di pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Kalau absolut ini sama seperti pidana perdata, itu adalah berkaitan dengan objek materi atau pokok sengketa. Jadi yang bisa masuk ke pengadilan itu hanya yang objek sengketanya yang masuk ke sengketa tun. Kalau di luar sengketa tun itu tidak bisa masuk ke PT UN. Misalnya contoh tentang pidana, kita nggak bisa masukin kompetensi absolutnya bukan di PT UN. Jadi dia harus seperti KTUN atau tindakan administrasi negara, harus yang memang objek sengketanya. Materi ketiga adalah mengenai gugatan. Gugatan khususnya di sengketa tun ya, bukan di pidana atau perdata. Nah, gugatan ini bertujuan untuk apa kalau dalam sengketa tun? Ada di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Diajukan gugatan tuntutan agar KTUN itu disengketakannya itu bisa dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi atau untuk kepegawaian bisa rehabilitasi. Jadi kita bisa tahu nih, petitum pokoknya dalam gugatan itu hanya berkaitan dengan KTUN dinyatakan batal atau tidak sah. Dia tidak bisa yang lain. Nah, untuk petitum tambahannya itu boleh ganti rugi
atau boleh kepegawaian, boleh rehabilitasi. Dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ada 2 alasan yang dipergunakan oleh penggugat dalam gugatannya. Apa saja? Nah, ini nih, KTUN yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan KTUN itu bertentangan dengan AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi hanya 2 alasan ini yang perlu dicantumkan dalam gugatan. Alasan kenapa KTUN ini digugat itu harus 2 ini, dia tidak bisa yang lain. Dalam Perma Nomor 6 tahun 2018, sebelum kita mengajukan gugatan ke TUN, diharuskan adanya upaya administrasi. Upaya administrasi itu apa? Upaya administrasi itu ada 2 ya. Yang pertama keberatan, yang kedua banding administratif. Maksudnya gimana? Jadi sebelum kita mengajukan gugatan ke TUN, kita harus ajukan dulu keberatan. Keberatannya ke siapa? Ke internnya dulu, di dalamnya dulu, di dalam badan lembaga kalian dulu gitu. Lembaga kita dulu. Kalau masih tidak dijawab atau tidak puas dengan keputusan yang diberikan, kita bisa ajukan lagi ke banding administratif. Itu kita ajukan permohonannya ke yang lebih tinggi, atasannya lagi daripada yang tadi kita laporkan ke keberatan, kita mohonkan lagi lebih tinggi gitu, ke atasannya lagi. Nah, kalau masih tidak mendapatkan jawaban seperti yang diinginkan atau tidak dijawab permohonan kita, maka dalam waktu 90 hari sejak ada keputusan upaya administratif tadi, kita bisa ajukan gugatan ke TUN, seperti itu. Sekarang mengenai penundaan. Penundaan itu bisa kita mohonkan di dalam suatu gugatan ya. Padahal ada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Peratun bahwa gugatan itu tidak bisa menunda atau menghalangi dilaksanakannya KTUN tersebut. Tapi kalau misalnya penggugat ada merasa memiliki kepentingan sangat mendesak, pengadilan bisa saja mengabulkan permohonan penundaan tersebut. Materi keempat adalah dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. 2 tahap ini adalah tahap sebelum masuk ke persidangan, dan tahap ini adalah kekhususan yang ada di dalam petun. Di bidang lain, di pidana perdata itu tidak ada tahap seperti ini. Dismissal proses itu apa? Dismissal proses itu adalah wewenangnya ketua petun untuk menentukan gugatan ini layak apa tidak diperiksa di peradilan tun. Batu ujinya adalah pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Ada 5 alasan, seperti salah satunya nih, pokok gugatannya itu tidak termasuk dalam wewenang pengadilan atau gugatannya diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya. Nah, apabila tidak melanggar pasal 62 ayat 1 ini, salah satunya tidak ada dilanggar, maka lolos. Jadi ketua petun akan menandatangani form lolos dismissal dan perkara ini bisa lanjut ke pemeriksaan persiapan. Nah, kalau tidak lolos gimana? Kalau terpenuhi salah satu unsur dalam pasal 62 tadi, apabila terlanggar dalam gugatannya, nah maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima. Nah, dismissal proses ini adalah tertutup untuk persidangan yang tertutup dengan untuk umum. Nah, ketika tidak lolos, jadi pengucapan penetapannya itu dilakukan dalam persidangan yang terbuka dengan umum. Nah, untuk yang tidak diterima ini ada perlawanan yang bisa diajukan oleh penggugat ya, kan gugatannya jadi penggugat. Nah, penggugat bisa melakukan perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan tun yang menyatakan tadi gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini diatur dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun. Tapi harus diajukan 14 hari setelah diucapkan penetapan tersebut, dan perlawanan tersebut diperiksa dan diputus pengadilan itu dengan acara singkat. Nanti kita akan bahas di materi materi selanjutnya tentang acara pemeriksaan ya di dalam pengadilan. Nah, habis itu di putusan mengenai perlawanan ini, ketika sudah dikeluarkan putusan antara ditolak atau diterima, kalau ditolak itu tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan. Next ya, kalau misalnya sudah lolos nih, kita masuk ke pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan itu diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Dalam pemeriksaan persiapan tersebut, nanti hakim akan memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya atau melengkapi dokumen yang diperlukan. Jangka waktunya biasa 30 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatannya gimana? Ya berarti gugatannya tidak dapat diterima dan tidak ada lagi upaya hukum, tapi dapat dilakukan gugatan baru, diajukan gugatan baru lagi. Nah, di dalam pemeriksaan persiapan juga bisa dapat meminta penjelasan kepada pejabat atau badan tun yang bersangkutan. Maksudnya apa? Ini adalah hakim akan membantu penggugat untuk melengkapi data tersebut, data yang diperlukan dari tergugat. Jadi
kalau penggugat ingin mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk gugatannya dari badan atau pejabat TUN, maka hakim bisa membantu dalam proses pemeriksaan persiapan ini. Oke, materi kelima adalah pendaftaran gugatan. Tadi kita sudah mempelajari tentang gugatan, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana mendaftarkannya ke pengadilan. Nah, pendaftaran gugatan itu ada dua cara ya. Ada secara konvensional, ada secara elektronik. Konvensional itu bagaimana? Ya, kita datang ke petun, habis itu kita membawa dokumen-dokumen. Berkas-berkas ini diajukan kemana? Diajukan ke PTSP. Nah, setelah berkasnya sudah lengkap, maka penggugat akan mendapatkan SKUM, surat kuasa untuk membayar ke bank yang sudah ditunjuk. Setelah pembayaran, maka perkaranya akan didaftar di buku register perkara dan akan mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya berkasnya akan diproses di kepanitraan dan diserahkan juga ke ketua pengadilan. Untuk tahap selanjutnya, ya gugatan tinggal tunggu dipanggil melalui surat tercatat. Tadi secara konvensional dan sekarang ada secara elektronik. Secara elektronik itu hanya pengguna terdaftar dan pengguna lain yang dapat beracara secara elektronik. Pengguna terdaftar itu siapa? Itu advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan yang telah diatur oleh Mahkamah Agung pasal 1 angka 4 Perma nomor 1 tahun 2019. Pengguna lain siapa? Pengguna lain itu jaksa pengacara penegara, biro hukum pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan RI, direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi kita sebagai orang biasa harus ada advokat untuk bisa mendaftarkan secara e-court. Nah, jika kita sudah ada advokat dapat melakukan pendaftaran gugatan pada aplikasi e-court dengan mengisi aplikasi e-court secara lengkap, memilih pengadilan sesuai kompetensi relatif, kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang tadi sudah disebutkan ya, dan seperti biasa lanjutkan yang tadi yaitu membayar pajak perkara, habis itu mendapatkan nomor perkara, terus diproses ke panitera dan ketua petun. Sekarang tinggal menunggu panggilan sidang bedanya ini melalui domisili elektroniknya. Yang tadi melalui surat tercatat, sekarang melalui e-courtnya. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam. Materi keenam adalah mengenai pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada peradilan tata usaha negara. Pemeriksaan itu ada 3 cara ya, dengan acara biasa, acara cepat, dan acara singkat. Hal ini diatur dalam bab 4 Undang-Undang Peratun di bagian kedua. Kalau pemeriksaan acara biasa itu ada di pasal 68 sampai 97, acara cepat pasal 99, dan acara singkat itu adalah di pasal 62. Acara singkat ini spesial nih. Dia hanya bisa dilakukan untuk tahapan upaya perlawanan terhadap penetapan dismissal yang tadi sudah kita pelajari. Jadi hanya bisa digunakan acara singkat ini dalam upaya perlawanan saja. Yang lain tidak bisa digunakan. Kita masuk saja ke bagannya. Gugatannya akan diproses ke paniteraan dan diberikan ke ketua pengadilan dan dilakukan proses dismissal proses. Nah, dismissal prosesnya ada 2 kemungkinan ya. Kalau lolos, maka bisa dilakukan dengan 2 acara biasa atau acara cepat, tergantung dari tergugatnya dan keputusan pengadilannya. Kalau acara biasa itu yang normalnya harus ditempuh. Kalau misalnya acara cepat itu disingkat tenggang waktunya dan sederhanakan lagi unsur-unsur yang terdapat dalam acara biasa. Jadi gimana cara menggunakan acara cepat? Acara cepat itu penggugat memohon ke ketua petun. Boleh dilakukan permohonan tersendiri atau boleh digabung dalam surat gugatan. Harus dicantumkan juga alasannya apa? Apakah dia mendesak untuk dilakukan acara cepat. Nah, apabila dikabulkan maka akan lanjut ke hakim tunggal, pemeriksaan dengan hakim tunggal. Nah, di acara cepat tidak ada yang namanya pemeriksaan persiapan. Jadi pemeriksaan persiapannya di skip, langsung masuk ke tahap persidangan. Nah, apabila tahap persidangan sudah selesai ya dapat putusan. Nah, kalau misalnya acara biasa, kalau kita lolos nih, dismissal, kita gunakan acara biasa. Acara biasa ya seperti biasa loh. Kita kita menjalani tahap persidangan seperti biasa dan majelis hakimnya tidak tunggal. Jadinya 3, biasanya ganjil ya. Habis itu ada tahap pemeriksaan persiapan. Kalau tadi acara cepat tidak ada, kalau ini ada. Selanjutnya masuk ke tahap persidangan. Pembaca gugatan, ini sampai ke putusan. Nah, bagaimana jika dismissal prosesnya tadi itu ditolak ya? Kalau ditolak, kan dikeluarkan yang namanya penetapan dismissal oleh ketua petun ya. Kalau ditolak, dilakukan perlawanan nih oleh penggugat ya. Jadi bisa dilakukan dengan acara singkat. Perlawanan ini dilakukan dengan acara singkat. Acara singkat itu hanya mendalilkan perlawanan atas penetapan dismissal. Jadi tidak ada pemeriksaan materi gugatan dan yang lain-lainnya. Hanya dalil-dalil perlawanan penetapan dismissal tadi yang sudah ditolak. Nah, nanti keputusan majelis hakim itu hanya 2, dikabulkan atau ditolak. Kalau misalnya ditolak, ya tidak ada upaya hukum lagi, tidak bisa dilakukan lagi. Kemudian kalau misalnya diterima, ya kita masuk lagi ke acara biasa. Acara biasa habis itu pemeriksaan persiapan, habis itu ke persidangan, habis itu keputusan. Seperti itu, bedanya hanya itu. Acara cepat, hakimnya tunggal, tidak ada tahap pemeriksaan. Acara biasa seperti normal, ada tahap pemeriksaan, majelisnya 3, kemudian masuk
sampai keputusan. Kalau penetapan dismisal ditolak, ada perlawanan, kita gunakan acara singkat yang hanya mendalilkan mengenai perlawanan terhadap penetapan dismisalnya saja, dan majelis hakimnya hanya mengeluarkan putusan diterima atau ditolak. Kalau diterima, lanjutkan dengan cara biasa. Seperti itu saja. Oke, sekarang kita masuk ke materi ketujuh, yaitu mengenai hukum acara atau tahap persidangan. Nah, setelah tahap pemeriksaan ada tahap persidangan. Sidangan dimulai dengan pembacaan gugatan. Gugatan kan sudah kita pelajari juga di materi sebelumnya. Jadi kita skip nih, langsung ke eksepsi dan jawaban. Eksepsi apa? Eksepsi itu adalah tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara. Jadi dia di luar pokok perkara. Kalau pokok perkara itu adalah jawabannya. Dalam pasal 77 nih, Undang-Undang Peraturan ada 3 jenis eksepsi. Eksepsi absolut. Jadi kalau misalnya gugatannya tidak sesuai dengan kompetensi absolut yang sebelumnya sudah kita pelajari, maka bisa dijabarkan di dalam eksepsi ini. Atau juga bisa mengenai eksepsi relatif. Kalau nggak sesuai dengan kompetensi relatif yang sudah kita pelajari nih sebelumnya, bisa dilakukan eksepsi dalam ini. Yang ketiga ada eksepsi lain. Eksepsi lain itu yang tidak mengenai kewenangan pengadilan. Tadi kan absolut relatif itu mengenai kewenangan pengadilan. Sekarang eksepsi lain itu seperti nebis in idem kasusnya nih, atau tidak sah surat kuasa khususnya. Nah, kalau jawaban apa? Jawaban itu diajukan penggugat atas gugatan tergugat. Jadi jawabannya ini ada 3, itu bantahan, yaitu kita membantah dalil-dalil dari gugatan penggugat. Misalnya penggugat mendalilkan ini nih, kita di dalam jawaban kita bantah, enggak, ini dikasih alasan. Atau bisa pengakuan, bisa saja di gugatan itu terdapat kebenaran, jadi penggugat bisa ngakui dalil ini memang benar gini tapi gitu. Atau bisa jawabannya dengan fakta-fakta lain, yaitu tergugat tidak menjawab secara langsung dalil gugatan penggugat, tapi dilengkapi, dijabarkan fakta yang belum ada dalam gugatan, seperti itu. Nah, tadi tahapnya adalah tentang eksepsi dan jawaban. Sekarang adalah mengenai replik dan duplik. Replik dari penggugat, yaitu jawaban kembali dari jawaban tergugat. Jadi ini membalas, tapi sifatnya adalah opsional ya. Dia adalah hak, bukan kewajiban. Jadi boleh ada, boleh tidak. Seperti itu. Tapi kalau jawaban tadi itu pasti harus ada. Replik dan duplik itu tidak wajib. Kalau replik tidak ada, duplik otomatis tidak ada. Nah, selanjutnya tahap keempat adalah pembuktian. Pembuktian itu sama seperti di dalam pidana atau perdata, cuman urutannya, prioritasnya itu berbeda ya. Alat bukti ada di pasal 100 sampai dengan 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985. Pasal 100 itu menentukan alat buktinya apa saja. Ada sama seperti perdata pidana, hanya saja urutannya beda. Yang paling pertama tentunya karena dia KTUN ya, objek sengketanya, dan dia dalam bidang tun ya, tentunya surat atau tulisan itu lebih diutamakan ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai keterangan ahli. Yang ketiga ada keterangan saksi, dan keempat pengakuan para pihak, dan kelima ada pengetahuan hakim. Sama seperti materi yang lain. Jadi tidak perlu dijelaskan ya lebih lanjut, karena dari judulnya kita sudah bisa tahu. Untuk lengkapnya bisa dibaca di pasal 100 sampai dengan 107 Undang-Undang Peraturan. Nah, ada ditambah lagi nih, selain bukti tersebut adalah alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik itu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Junto Undang-Undang ITE ya. Dalam pasal 5 ayat 1, 2, 3 atau pasal 1 angka 1 dan angka 4 itu sudah diatur mengenai alat bukti elektronik yang sudah bisa dijadikan alat bukti. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan setelah pembuktian. Kesimpulan ini juga sebenarnya kewajiban ya. Hak ya, bukan kewajiban. Jadi kesimpulan ini tujuannya adalah untuk hakim mempermudah melihat intisari atau benang merah perkaranya. Dan putusan yang terakhir nih. Putusan itu ada di pasal 108 sampai dengan 114 Undang-Undang Peraturan. Putusan itu diambil oleh majelis hakim melalui musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua majelis dan merupakan hasil mufakat yang bulat. Jika tidak tercapai yang bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Putusan pengadilan, putusan majelis hakim dapat berupa 4 macam. Yang pertama, gugatan ditolak. Yang kedua, gugatan dikabulkan. 3, gugatan tidak diterima. Dan keempat, gugatan gugur. Nah, di sini di petun ini tidak ada gugatan dikabulkan sebagian, karena kan tadi sudah kita pelajari ya, kalau gugatannya itu, petitumnya itu hanya petitum pokoknya, yaitu hanya mengenai dinyatakan tidak sah KTUN dan bisa ditambah dengan petitum tambahan lainnya. Nah, apabila petitum pokoknya tidak dikabulkan, otomatis petitum tambahannya juga tidak dikabulkan, dan juga sebaliknya. Makanya tidak ada gugatan dikabulkan sebagian. Setelah menjalani tahap persidangan dan sudah dapat putusan, tentunya bisa diajukan upaya hukum. Upaya hukumnya adalah materi ke-8 kita. Upaya hukum adalah permohonan dari salah satu pihak atau beberapa pihak berperkara, penggugat atau tergugat, kepada PT Tun. Tadi sudah kita pelajari ya di materi awal, yaitu pengadilan tinggi ya, pengadilan tinggi Tun, untuk membatalkan putusan yang dimohonkan upaya hukum tersebut gitu loh. Nah, upaya hukum itu ada banding dan kasasi, dan upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali. Nah, di sini ada istilah nih, judex
facti dan judex juris. Judex facti itu adalah pengadilan yang memeriksa fakta perkara. Itu berarti pengadilan tingkat pertama dan PT-Tun ya. Nah, untuk judex juris itu hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara. Jadi dia tidak memeriksa fakta lagi. Nah, ini otomatis di kasasi ya, yaitu Mahkamah Agung. Kita masuk ke banding. Banding itu ada di pasal 122 Undang-Undang Peratun. Jadi terhadap putusan pengadilan tun itu dapat dimintakan upaya hukum ya, dimintakan banding oleh penggugat atau tergugat ke PT Tun. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan untuk memeriksa ulang lagi fakta, untuk sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara. Pemeriksaan banding itu tidak diwajibkan adanya memori banding atau kontra memori banding. Tapi memori banding ini disarankan itu harus ada karena untuk lebih mudah majelis hakim memeriksa fakta perkara dan mengetahui poin-poin mana yang keberatan gitu. Pencabutan kembali suatu permohonan banding itu dapat dilakukan kapanpun sebelum diputus PT Tun. Lanjut ke kasasi. Kasasi kan judex juris ya. Jadi dia bukan memeriksa fakta lagi, dia memeriksa penerapan hukumnya. Dasar hukumnya adalah pasal 131 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi kalau ingin melakukan kasasi ya. Yaitu yang pertama harus ada memori kasasi. Waktunya 14 hari. Kalau tidak ada berarti ditolak. Di kasasi memori kasasi juga tidak ada format khusus. Nah, kita lanjut ke upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa ya yang dimohonkan kepada MA juga untuk memeriksa kembali dan membatalkan suatu putusan mau PT UN, mau PT Tun atau mau MA yang telah inkrah. Ini peninjauan kembali itu ada di pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan peninjauan kembali itu ada di pasal 67. Apabila putusan sudah inkrah atau sudah dilakukan upaya banding kasasi MA dan sudah inkrah nih, maka selanjutnya adalah pelaksanaan atau eksekusi putusan tun tersebut. Ini adalah materi ke-9 kita. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menentukan hanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Yang dimaksud putusan tersebut adalah apa? Ada 3 kondisi nih. Yang pertama, putusan petun yang tidak dimohonkan lagi pemeriksaan banding dan tenggang waktunya sudah lewat nih, tidak bisa diajukan upaya banding. Nah, ini baru bisa dieksekusi. Nah, yang kedua, kondisi kedua adalah putusan PT Tun atau banding nih yang tidak dimohonkan tingkat kasasi atau sudah melewati tenggat waktu yang seharusnya diajukan kasasi. Nah, ini baru bisa dieksekusi. Yang terakhir adalah putusan MA pada tingkat kasasi. Kalau udah putusan MA berarti sudah tidak ada upaya hukum lagi dan sudah bisa dieksekusi. Bagaimana dengan peninjauan kembali? Peninjauan kembali itu tidak menghentikan eksekusi. Kemungkinan apabila gugatannya dikabulkan ya. Nah, setelah 60 hari si tergugat tidak mencabut KTUN yang disengketakan, maka pengadilan dapat membuat penetapan yang menyatakan KTUN tersebut tidak berlaku lagi, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Nah, kemungkinan kedua, apabila setelah 60 hari ada kewajiban untuk mencabut tergugat untuk mencabut KTUN dan menerbitkan lagi yang baru dan tidak dilaksanakan dalam 60 hari, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua petun atau ketua PT Tun agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, masih tidak dilakukan oleh tergugat, maka dapat dilakukan upaya paksa. Upaya paksa itu apa? Upaya paksa bisa membayar uang paksa atau sanksi administratif, atau bisa mengumumkan ke media massa cetak setempat, atau ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden dan juga DPR. Nah, apabila kemungkinan keempat nih, apabila setelah eksekusi itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna akibat adanya perubahan keadaan, seperti contoh ada perubahan undang-undang dan sebagainya, maka tergugat sendiri wajib memberitahukannya kepada ketua pengadilan dan juga penggugat sendiri, dan ketua pengadilan akan menerbitkan penetapan bahwa eksekusi ini tidak dapat dilaksanakan atau non-executable dan memberitahukan juga kepada pemohon dan termohon eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Oke, materi terakhir adalah materi mengenai sengketa tun khusus. Ini adalah materi tambahan, materi ke-10 kita. Sengketa tun itu terbagi menjadi 2, ada umum dan khusus. Umum itu biasanya menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagai hukum acara dari semua sengketa tun. Nah, semenjak adanya reformasi dan setelah masa reformasi muncul nih undang-undang dan perma baru nih. Makanya disebut dengan sengketa tun khusus nih. Karena setelah reformasi, terutama ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, banyak perubahan dalam petun ini, dalam peradilan tun ini. Nah, undang-undang yang muncul adalah mengenai materi material, substansi material. Kalau permanya ini mengenai hukum acara
terkait dengan undang-undang substansi tadi ya. Nah, slide ini adalah sengketa khusus yang setelah adanya masa reformasi ya. Banyak muncul yang baru dan salah satunya adalah permohonan uji penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, dan yang mengatur ada substansinya ada di Undang-Undang 30 2014 ya, dan hukum acaranya itu ada nomor 4 tahun 2015. Jadi setiap stun khusus ini sudah ada undang-undang materi yang mengaturnya, dan juga ada hukum acaranya sendiri. Kalau sebelumnya menggunakan hukum acara nomor 5 tahun 1986 ini dipakai untuk semua sengketa. Sekarang semenjak ada reformasi, ada undang-undang AP ya terutama, ini muncul perma-perma yang mengatur mengenai substansinya, hukum acara substansi tersebut. Jadi hal ini semua masih sengketa tun khusus ini masih baru dan masih perlu banyak penelitian, pembahasan, pembelajaran mengenai sengketa tun khusus ini. Baiklah, sekian video saya pada hari ini. Semoga video ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai Haptun, karena Haptun ini masih baru ya, masih peradilan yang sangat baru, dan undang-undangnya tidak terkodifikasi, menyebar kemana-mana. Dan hukum acara, begitu juga dengan hukum acara tidak sama seperti pidana maupun perdata. Maka dari itu, teman-teman jika ingin mendalami lebih lanjut, boleh saja masuk ke Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Sekian video saya pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.